Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali sahabat-sahabat Garuda fan. Timnas Indonesia di bawah komando Coach Sintayong di level senior yang bermentah di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini. Tentunya kedalaman dari para pemain Timnas Indonesia terus digenjot oleh Bapak Erick Thohir untuk bisa memperkuat bagaimana permainan dari Timnas Indonesia itu sendiri di atas lapangan dalam menghadapi para lawan-lawannya, terutama di pertandingan terdekat di bulan November nanti. Tentunya dua pertandingan ini adalah menjadi laga yang paling krusial di kandang kita, yaitu ketika melawan Jepang dan juga melawan Timnas Arab Saudi. Secara mengejutkan, Jepang kemarin harus bermain imbang, kemudian Timnas Arab Saudi juga secara mengejutkan bermain imbang ketika melawan tim tamunya. Dan dua laga kandang ini adalah menjadi bagaimana PSSI untuk bisa memperkuat tim di kedalaman skuadnya untuk bisa mendatangkan dari para pemain keturunan. Seperti yang sudah dikatakan oleh Bapak Arya Sinulinga dalam pernyataannya dalam beberapa podcastnya, bahwa Pak Arya Sinulinga, pemain Timnas Indonesia saat ini adalah pemain semuanya adalah tim-tim bagus. Namun dalam judul ini dikatakan seperti turunin egonya. Jadi tujuan itu adalah dalam judul itu bisa ditujukan kepada siapa. Jadi menurut kalian silahkan ditulis di kolom komentar. Dan kemudian apakah pemain Leeds United Pascal Struijk akan memperkuat Timnas Indonesia setelah beberapa kode-kode dilayangkan di media sosialnya? Tentunya ini adalah kepada PSSI di bawah komando Bapak Erick Thohir. Dalam hal ini bukan hanya Pascal Struijk yang menjadi sorotan, tetapi lini depan yaitu Ole Romeni. Dan sahabat-sahabat Garuda, biar gak salah paham, mari kita simak bersama dan tanggapan kalian silahkan ditulis di kolom komentar. Semoga sudah bisa bermain nanti ya, udah bisa berebut karena udah ada Reinders, ada Hilhers, kalau ada Phoenix juga kayaknya squad kita akan semakin lengkap lagi. Oke, selanjutnya kalau kita ada apa ya, bukan rumor sih kalau yang ini. Ada kode-kode dari sosial media. Ini tuh ada back tengahnya Leeds United, Pascal Struijk, yang udah dikode sama rekan satu timnya di postan di Instagram, ada tulisannya Indonesia is calling. Apakah ini sebuah kode? Karena kan dia juga si Struijk ini, Pascal Struijk ini dominan kaki kiri. Apakah dia seorang bek tengah kaki kiri yang selama ini kita butuhkan dan dicari sama Coach STY? Ya, emang idealnya kan seperti itu ya, seorang bek tengah tapi punya kaki kiri, itu jelas posisinya. Makanya kenapa si Verdong tuh dimainin di situ terus kan, padahal dia mungkin lebih asik atau lebih biasa mengeksplor sayap dari sisi kiri, karena dia punya kemampuan untuk passing yang luar biasa, long pass-nya bagus, direct pass mendatarnya juga bagus, tembakan dari luar kotak penaltinya juga bagus. Makanya kenapa dia menurut saya lebih bagus main di posisi sayap. Cuman kan emang dibutuhkan pemain yang betul-betul kidal di posisi itu. Walaupun dalam kenyataannya Rido pun bisa tampil di posisi back tengah kiri, di Persija pun dia bermain di situ, di Timnas 2 kali dia main di situ juga ternyata oke-oke aja dia main di situ. Artinya tidak melulu harus kakinya kidal gitu. Cuman kalau kidal memang lebih preferensinya lebih apik kalau dia memang punya kaki orisinilnya kiri gitu. Makanya kenapa salah satunya Pascal Struijk masuk dalam bursa ya untuk dicari. Cuman ya balik lagi, apakah available, apakah dia mau. Kan kemarin juga si Emil Adero kan juga sempat ngasih bendera, tapi sebetulnya kan dia enggak juga. Mungkin dia cuma bilang gue punya darah ini gitu, tapi dia nggak mau pindah ke Indonesia. Siapa tahu kan seperti itu juga. Ya nggak tahu juga ya tapi kalau memang balik lagi kalau available dan pemainnya mau dan Sintayong mau juga. Siapa sih yang nggak mau, Mas? Sekarang kayaknya menjadi makin banyak Timnas Indonesia makin siapa banyak sih yang mau endorsement masuk terus. Hari gini kan. Gitu jadinya ya kalau available ya kenapa enggak kita tempuh. Kan yang penting itu negara mau menempuhnya, STY mau memakai pemain ini, makanya itu akan diproses. Ya, menurut saya Pascal Struijk sendiri untuk posisi back area kiri, menurut saya ini paling original gitu. Karena kalau ngomongin Hubner juga sebenarnya kan nggak terlalu original banget dia di situ. Dia bisa mengcover banyak posisi kan. Dan juga Nathan Choaon. Bukan original crispy dia. Dan
kayak ayam, Tadi aku malah bilang KW ya. Oh, bisa juga. Kayak ayam ini jadinya. Jadi kalau untuk pemain yang paling nyaman, mungkin paling original main di posisi tersebut ya Pascal Struijk, karena posisi asli dia di situ dan pengalaman dia juga pengalaman Premier League juga ya sama Leeds United beberapa musim, bahkan pernah dilatih sama yang itu juga yang taktiknya tuh identitasnya pressingnya tinggi banget tuh waktu itu Bielsa ya sama itu. Tapi kalau saya sendiri ini pemain yang sangat memorable juga Pascal Struijk ini bersama Leeds karena pernah matahin kakinya ini Mas Harvey Elliott dulu di Liverpool. Jadi ini emang pemain yang keras juga mainnya dan cara bermainnya itu Cocok berarti lawan Bahrain tuh. wah itu ditunggu tuh berarti di GBK lagi kan nanti. Jadi ini pemain yang begitu krusial ya kalau sampai kita bisa dapetin pemain yang begitu nyaman, kaki kirinya oke, bisa ngelakuin switch play dari kiri ke kanan, itu pemain yang nyaman banget. Intensitas bermainnya juga terbukti tinggi karena di musim bersama Premier League di Leeds pun juga dia berhasil menampilkan performa yang begitu luar biasa. Jadi menurut saya kalau sampai walaupun Leeds degradasi tapi pemain kualitas Premier League kayak gini nggak datang 2 kali menurut saya untuk posisi pemain belakang. Jadi menurut saya kalau seandainya kita bisa mendapatkan dia dan dianya juga terbuka untuk kita harus nerima dia dengan lengan terbuka sih, karena ini kualitas yang bisa naikin level kita lagi menurut saya Pascal Struijk ini. Dan lagi-lagi untuk menambah bank pemain kita ya, Betul. yang kualitasnya hampir semuanya bagus-bagus semua dengan kualitasnya masing-masing tuh. Nah, ada potensi pemain diaspora lainnya nih yang keturunan Depok. Depok banget ya. Asal Depok nih keturunannya Miliano Jonathan. Dia pemain dari Vitesse FC, baru umur 20 tahun dengan posisi sayap kanan. Nah, ini dia sempat berkomentar ya di Instagram pakai bahasa Indonesia nih komentarnya, gue asli Jalan Pemuda bang, respect. Dengan statistiknya yang mentereng di musim ini, apakah kita membutuhkan sosok Miliano di sayap kanan untuk melengkapi trio bersama Struijk dan juga Ragnar berarti? Iya, kita kan masih in search of striker di depan gitu ya, apapun itu. Mungkin kita yang mencari-cari adalah nomor 9, karena kan selalu irisannya adalah dengan Struijk yang dianggap klemer gitu, nggak bisa memberikan kontribusi gol. Tapi kemarin dia udah membuktikan di tim senior dia bisa mencetak gol, artinya ya dia hanya butuh diasah lah. Kita tahu dia masih muda, tapi kita memang butuh pemain yang punya atau menawarkan gol dari posisi manapun dia bermain. Dia bisa tampil di sisi kanan, tentunya ini sebuah hal yang ya salah kan juga bukan striker ya, tapi dia kontribusinya gol kan luar biasa. Pemain-pemain sayap, Foden, Grealish, ya Foden terutama ini kan pemain yang bukan di posisi striker, tapi bisa kontribut gol dengan jumlah atau kuantitas yang begitu banyak. Jadi kenapa enggak gitu untuk dia ditawarkan juga untuk timnas ya. Karena kan kita mencari siapa yang akan melengkapi trio di depan. Kalau Ragnar sudah membuktikan dengan etos, dengan gol juga yang dia ciptakan, dengan segala atribut positif yang dia punya, itu kan jelas salah satu pemain di depan yang tidak tergantikan. Lalu Struijk ya masih debatable ya, orang ini layak untuk menjadi starter apa enggak. Cuman kalau di sistemnya Sintayong kan dia butuh pemain yang betul-betul agile, betul-betul mau berlari terus, membantu pressing, membuka ruang, atribut lain di samping mencetak gol, itu kan semuanya dipunyai oleh Struijk. Makanya kenapa Struijk dipanggil atau dimainkan sebagai starter terus, karena dia punya atribut itu. Sementara di kanan kan kita masih belum firm nih siapa nih yang bagus di situ kan. Kemarin dicoba Witan, kadang Marcelino juga main di situ, kadang Malik Rizaldi udah dicoba juga. Malik Rizaldi juga membuktikan kualitasnya bisa juga untuk bermain di beberapa menit dalam sebuah pertandingan penting. Lalu kalau kita punya yang lebih firm lagi, kalau emang abang dari Jalan Pemuda ini bisa datang, ya jelas ini sebuah edition yang luar biasa. Karena kita bicara jumlah golnya ya, dia nomor 2 di top scorer di Liga 2 Belanda. Itu suatu bukti lagi bahwa ya ini bukan pemain sembarangan juga. Dia bisa mencetak gol secara reguler di salah satu liga yang apik juga, diakui juga di Eropa. Dan itu menjadi edition yang sangat positif lah buat timnas kita. Untuk edition jelas end product sih ya yang paling bisa diharapkan. Karena kalau ngomongin Ragnar sendiri, dia di klubnya juga bukan tipe goal scorer yang sesubur itu gitu. Bahkan lebih banyak golnya bersama timnas ketimbang sama klubnya. Tapi ini kita berbicara soal anak muda dari Depok ini yang dari 11 game udah mencetak 7 gol dan 3 assist. Dan yang lebih menarik perhatian saya adalah saya lihat gol-golnya, kompilasi gol-golnya itu hampir semuanya mirip-mirip gitu. Golnya ngelakuin begini-begini lagi, tapi tetap efektif ngelakuin hal seperti itu. Jadi menunjukkan dia punya kemampuan individu yang begitu luar biasa. Dia juga tahu gimana cara mencetak gol dari situasi tersebut. Jadi menurut saya, walaupun golnya hafalan, tapi ini jelas mematikan banget untuk bisa bermain di area kanan kita. Jadi menurut saya akan menjadi additional yang begitu luar biasa. Plus
faktor usianya yang masih 20 tahun. Ini kita berbicara prospek jangka panjang, ini pemain yang bisa available mungkin let's say 5 sampai 7 tahun ke depan. Jadi saya rasa ini akan jadi pemain yang bisa menjadi wild card bagi timnas kita untuk soal urusan mencetak gol di depan, karena itu kan masih menjadi tanda tanya sampai saat ini ya. Pemain depan kita masih minim lah kontribusi golnya. Tapi untuk pemain seperti ini saya rasa bisa jadi harus dikasih kesempatan kalau memang kita punya kesempatan buat datangin dia. Menarik tadi Rizal bilang gol hafalan ya, tapi nggak masalah kan, Nggak selama masalah, itu iya. works, selama Salah, efektif Robben berarti nggak apa-apa melakukan ya, hal itu. gol hafalan itu. Wah, sudah selesai bertanding kemarin di Cina dan Bahrain, ya kan? Ya, hasilnya yang mungkin kita agak sayangkan. Tapi yang saya ingin tanya, pertanyaannya, apa evaluasi BTN, evaluasi PSSI untuk 2 pertandingan kemarin? Evaluasi. Paling tidak kita pengen tahu evaluasinya seperti apa. Ya. Biasanya kita itu kalau Pak Ketum itu kan dia selalu kita evaluasi ke diri kita dulu. Oke, gitu. PSSI dulu. Ya. Artinya federasi apa yang kurang? Ya. Yang dari federasi lakukan. Ya. Non teknis apa saja yang dilakukan supaya teman-teman baik pemain, pelatih maupun semuanya itu tersupport oleh PSSI. Ya. Fasilitas, pesawat, hotel, tetek bengek semua, apapun itu yang berhubungan dengan support terhadap timnas, ada yang kurang nggak? Jadi kita udah lihat, jadi kita tanya juga, kita tanya bagaimana sampai detail teknis pembelian tiket, jam berapa mereka siapin semua, bang, itu kita evaluasi semua. Jadi sampai sejauh itulah Ketum itu kalau evaluasi kita sejauh itu biasanya. Jadi kita evaluasi, habis itu kita tanya sama yang memanfaatkannya sebagai user mereka. Tanya sama pemain timnas, tanya sama manajer Pak Sumarji, ada yang kurang, kan gitu. Nggak ada kata mereka, syukur. Berarti kerja kita oke. Mantap ya. Kemudian sebelumnya sebelum lawan Bahrain dan Cina itu pelatih itu Sintayong minta supaya Mes dan Eliano itu bisa main waktu lawan Bahrain dan Cina. ST minta itu. ST yang minta. Jadi kan dia proses tuh, kita proses. Nah, karena permintaan tersebut kita kan push semua. Yang belum pernah terjadi kita sumpah di luar negeri. Betul. Kita sumpah luar negeri. Jadi kita support dari pemerintah hebat banget gitu ya, mendukung kita dari Kumham, imigrasi, Dukcapil, semua kerja keras sampai ke dia, bahkan orang kira kita di Belanda, kita di Belgia. Dan kita ada goceknya juga, bang. Kita ada gocek juga. Berarti ini kayak gitu-gitu ada goceknya juga. Kita gocek, kita juga. Ayo ke Belanda dulu, toh? Iya, Belanda dulu. Aku ke Belgia dulu, ke Belanda. Jadi aku nonton si siapa namanya? Tom. Kompai sama si Eliano, ya kan? Wah, itu udah di Belanda dia, berarti di Belanda kita gocek dikit. Jadi itu pun kita evaluasi, artinya apa yang diminta oleh pelatih untuk pemain kami ikutin. Nah, kan kita siapkan semua. Kemudian kita evaluasi juga waktu main teknis untuk teknis non teknisnya ya di Bahrain. Gimana soal tuan rumah dan sebagainya, servisnya, walaupun servisnya sih katanya kemarin kalau Bahrain sih ya kalau skala 10 5 lah. Gitu ya? Iya. Tapi Arab Saudi lebih jelek lagi. Lebih jelek lagi, iya. Malah katanya kalau di Arab Saudi itu kita bisa 15 menit diputar, bang. Putar dulu. Putarnya bukan putar apa, bang? Apa itu putarnya apa? Mau di jalan tiba-tiba ada forbidden, bang. Polisi nahan. Kalau ternyata jadi itu kan, bang. Jadi ini jalan. Udah. Tiba-tiba ada forbidden, nggak boleh, bang. Belok. Ada 1,5 jam juga. 1,5 jam loh. Cuma 15 menit. 15 menit. Itu keren. Jadi jangan bilang bahwa Bahrain nggak bagus. Lebih bagus daripada Arab Saudi loh. Kita sementara kalau kita kemarin di tuan rumah, bang, itu Australia. Semua hambatan kita bantu. Wah, ada masalah di imigrasi kita support. Supaya dia lancar masuknya, bang. Kan bisa aja. Tolong diperlama dulu supaya agak-agak capek dia bisa kan? Bisa, bang. Ini enggak, kita nggak mau. Kami minta
ke teman-teman di imigrasi, ke Angkasa Pura gitu ya. Tolong dibantu semua di protokolerin mereka semua. Iya. Lancar mulus. Supaya lancar mulus. Betul. Australia lancar, nggak ada hambatan sampai ke hotel. Kan bisa bang, supaya capek dia kita bikin 2 jam lah di imigrasi. Di luar negeri juga begitu bang. Iya. Kita kan ke Belgia tuh hampir 2 jam loh bang, antri gitu ya. Nah ini lancar bang, nggak ada masalah apapun kita bikin semua lancar. Jadi secara tuan rumah sebenarnya kita baik kali kita sebagai tuan rumah ini. Jadi sebenarnya kata Bahrain itu nggak perlu khawatir. Oh yang kemarin itu. Iya, kita pasti bagus. Kita ini tuan rumah yang baik kita ini. Nggak usah khawatir kalau itu. Pasti kita jaga mereka dengan baik. Nggak akan mungkin. Netizen kita ya rame-rame jadi sosmed biasa lah. Ya, tapi nggak ada yang fisik, nggak pernah ada. Amin kan? Nggak ada lah. Kita jamin keamanan mah Indonesia, makanan bagus lah. Harus bang kita aja waktu khusus dari ini Pak Ketum juga bilang kalau boleh kita sapu bersih 6 poin biar kita punya posisi kan bagus. Iya. Kalau boleh. Betul. Iya kan? Tapi ternyata hampir kita dapatkan itu di Bahrain. Mestinya menang. Di terakhir sebelum ada yang itu wasit Ahmed Al-Kafi itu kan. Sehingga gagal 3 poin itu. Sebenarnya sudah dapat kita. Ya tapi kan harus belajar juga bang dari waktu anak-anak kita yang kemarin 17 lawan Kuwait. Ya, mereka panjang juga tuh. Tapi mereka tetap jaga. Nah, kita evaluasi juga tuh bang, kenapa sampai lah wasitnya seperti itu. Tapi kan kenapa kita sampai bisa lengah? Itu lengah memang. Iya. Itu lengah bang. Harusnya kan, kan bagi kita kan mau tambah berapa menit pun kita harus stop. Ini kan. Iya, harus firm. Dan satu lagi bang yang saya lihat, kita terlalu polos pemain kita. Bahrain begitu unggul 1 di babak pertama, mereka guling-gulingan ada 7 kali. 7 kali loh. Terus sedikit jatuh. Biasa begitu mereka ketinggalan babak kedua, jatuh bangun. Mereka ketinggalan 2-1 betul. Nggak pernah mereka jatuh. Jadi pemain kita terlalu polos saya pikir. Coba kita waktu di 6 menit tambahan itu, Martin Paes pura-pura sakit apa, jatuh. Ya kita bikin kayak mereka. Kita bisa menang. Jadi belajar juga dari situ kan. Bisa aja kan. Mereka bisa bikin kok. Lawan Australia bisa kesal. Mereka menang itu. Guling-gulingan semua Bang Arya. Kan mereka unggul 1 tuh. Terus tetap juga bilang menang. Terus tetap juga bilang menang. Udah menang kan? Iya. Kemarin itu hajar dia juga kemenangannya ya. Gagal enggak ya. Iya. Anak-anak belajar juga dari situ kalau berikut buang waktu lah. Wah itu benar. Buang waktu. Itu kan cuma 6 menit. Iya. Kalau 3 orang jatuh. Dan kemarin itu kan kita kelihatan langsung defensif. Ya diserang lah kalau defensif. Dan ada satu kali ya. Ketika dapat serangan ada Witan dapat. Bawa saja bola jangan dipaksa. Bawa aja ke pojok. Ditahan. Ditutup. Habis waktu di situ. Iya. Ditutup di bola corner. Betul. Nggak usah paksa untuk bikin gol. Sudah 2-1. Witan waktu itu ada kesempatan. Betul. Serangan balik itu. Iya. Itu saya bilang bawa ke ujung. Baru kita tutup semua pemain kita. 4-5 orang. Wah pusing mereka itu. Jadi bola ditaruh di corner. Sayang itu. Jadi ada pembelajaran juga. Iya pembelajaran lah. Pengalaman buat kita berikut. Ya saya pikir gitu. Di Cina juga kita main bagus sebenarnya. Nggak kalah secara ball position jauh lawan Cina. Jauh lah 70% jauh. Menembak kita bagus, on target kita bagus. Betul. Hanya kita memang itu agak lengah dengan serangan balik itu. Di samping komposisi pemain saya pikir agak berubah. Makanya Jai itu bilang begitu habis pertandingan. Kalau sampai 4 perubahan, dia bilang keterlaluan ini. Kalau cuma 1-2 oke. Kan ada 4 perubahan. Asnawi masuk. Iya. Ya kan? Sain Patinama masuk menggeser Verdong ke dalam, Sain yang dapat sini. Biasa kan Verdong yang ke sana. Witan masuk, harusnya Eliano di situ. Misalnya. Jadi ada 4 perubahan ini yang dia tidak seperti yang di winning team lawan Bahrain. Di Bahrain itu kalau dibawa itu tidak dirubah, itu bagus. Dengan Eliano kan baru pertama kali Bang. Betul. Orang baru pertama kali gimana sih? Posisi dia. Iya. Bukan posisi dia lagi. Nah, Bang Arek lebih tahu lah itu dia. Itu dibawa yang lawan Bahrain itu bawa ke Cina, nggak ada perubahan sama sekali. Itu bagus. Betul. Wow. Kita pikir itu bagus. Nah perubahan, ya ini kita nyinggung soal di lapangan lah, nggak apa-apa lah sedikit lah, kulik-kulik sedikit lah ya. Soal di lapangan lah, nggak apa-apa lah sedikit lah, kulik-kulik sedikit lah ya. Perubahan-perubahan starter line up yang kadang berubah semua ya di setiap hampir 4 pertandingan ya ada yang sama ya. Pertandingan ke pertandingan berubah terus Bang ya. Nggak tetap pemainnya kan? Iya. Ini pasti juga evaluasi dari PSSI. Gimana? Aku nggak ngomong evaluasi Bang ya. Pribadi lagi. Iya, pribadi. Sebagai pribadi lihat pertama, nggak hanya itu. Itu juga kami ini PSSI baru juga. Bahwa kita PSSI ketika memberikan pemain kepada pelatih, maka pelatih tidak perlu mikir itu dari mana. Yang penting yang terbaik. Nggak ada namanya. Oh ini diaspora loh. Nggak ada. Yang terbaik mainkan. Dia kan Indonesia, betul. Jadi kan ada yang mengatakan bahwa ada ketentuannya bahwa harus ada pemain
pemain dari liga atau apa yang harus masuk situ. Nggak ada. Indonesia Nggak ada kebijakan itu. Ya. Sama sekali nggak ada kebijakan. Artinya ini terserah pelatih. Ya. Jadi kita nggak punya intervensi apapun terhadap pemain. Jadi, nah itu saya pribadi kemarin tuh waktu lihat line up-nya itu dan start Gimana waktu lihat itu? gitu. Kan saya dapat sekitar sejam setengah sebelumnya. Kok kayak gini? Gitu. Saya tanya, kok kayak gini? Ya ini taktik. Jadi taktiknya pelatih. Kemudian Elian kok nggak main? Taktik. Nggak terserah kan? Enggak. Baru kapten, berubah juga nih. Taktik. Ya kalau udah ngomong taktikal kan berarti aku bukan ranah kita. Bukan ranah kita. Iya. Bukan ranah kita. Betul. Kalau tadi cedera katanya, kalau gitu kemarin dokternya salah ambil kita. Berarti kami yang salah lagi. Kami lagi salah. Wah ini bukan. Aman-aman semua. Oh taktikal ya udah taktikal. Walaupun agak mengejutkan gitu. Tapi kita percaya sama pelatih. Nah main. Saya terkejut juga lah gitu. Aduh kok kayak gini gitu. Masuk gol pertama, aduh gitu. Kok bisa gitu kan. Jadi tapi mungkin apa karena kita terlalu meremehkan Cina. Ada juga ya begitu berpikir gitu ya. Iya kan kepikir kita pikiran terlalu meremehkan Cina kita. Sehingga kita mencoba-coba pemain terlalu yang main siapa terlalu banyak perubahan. Kalau tadi mungkin lawan Arab Saudi atau Australia kita atau Jepang mungkin kita agak hati-hati nih mengubah komposisi pemain. Benar nggak? Benar. Tapi karena aku yakin nih, kalau tadi Australia atau Jepang yang kita lawan, aku yakin pasti nggak berani main-main. Tapi kalau kayak gini, apakah ini eksperimen karena kita terlalu pede? Oh iya. Apakah kita terlalu pede gitu? Sehingga seperti itu. Babak kedua kan kita happy. Bagus main. Langsung Tom High kenapa nggak main misalnya? Kalau dibilang bahwa fisiknya kurang gitu ya. Lah, nggak apa-apa. Main aja siapa? Biar kita gol dulu 2-0 nggak bikin. Kita bikin gol dulu gitu. Baru diganti. Gitu. Langsung ada perubahan, Bos. Dia masuk ya. Langsung tuh berubah main. Udah, kampungnya sedap betul. Gitu. Itu dia. Rido masuk babak kedua kan? Rido masuk. Jadi ya kecewa, tapi mau gimana? Tapi yang pasti Bang kita mencoba kasih yang terbaik. Gitu. Kita PSSI coba udah berusaha memberikan yang terbaik. Kalau di lapangan ya kita udah nggak bisa lagi karena kan bukan kita serahkan gitu semuanya kepada pelatih gitu untuk bisa menyiapkan pemainnya dan kita nggak ada intervensi siapapun mau dipilih kita hormati. Mengenai kapten taktik, bagaimana Bung Ropan? Karena waktu kita ngobrol sama Pak Marji, Pak Marji menjelaskan bagaimana pemilihan Itses itu punya dasar yang kuat untuk menjadi kapten. Betul. Tapi berubah lagi itu. Punya visi bermain yang bagus. Lihatnya gimana? Jadi layak sebagai kapten ya. Ya, kalau menurut di lapangan yang kita lihat memang Judges nih leadernya bagus. Dan merah putihnya di dalam. Iya. Nasionalismenya tinggi betul. Tinggi, Bang. Iya. Dia protes habis tuh lawan Bahrain tuh dia yang maju untuk sebagai kapten luar biasa. Iya. Tapi ya kan kembali lagi pemilihan dari pelatih lah gitu. Iya, terbang. Ya kita lupakan dua pertandingan ini ke depan lawan Jepang sama Australia. Iya, ini kan banyak yang minta atau apa. Ini kan kalau Kevin Dix ini kita agak susah nih prosesnya. Oke, sahabat-sahabat Garuda fans, saya rasa cukup statement barusan. Jadi bagaimana tanggapan kalian? Silahkan ditulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi penting khususnya Timnas Indonesia. Salam sepak bola keren, salam sepak bola bersih bersama Bapak Erick Thohir Timnas Garuda Jaya. Bersama saya, salam olahraga.